Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari dari kelompok 3 kelas komunikasi organisasi kelas 4D bersama teman saya Nada dan Bila. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi itu apa sih? Iklim komunikasi organisasi merupakan kegiatan komunikasi yang ada dalam organisasi, khususnya mengenai pesan dan peristiwa yang terbentuk dari sikap, perilaku, kepribadian dari anggota organisasi itu sendiri dalam berhubungan interpersonal untuk tujuan tertentu. Lalu ada urgensi iklim komunikasi organisasi. Dari definisi sebelumnya dapat dikatakan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki pengaruh yang cukup penting bagi motivasi kerja para anggota dalam organisasi. Iklim komunikasi yang positif cenderung meningkatkan dan mendukung komitmen pada organisasi, dan iklim komunikasi yang kuat seringkali menghasilkan praktik-praktik pengelolaan dan pedoman organisasi yang lebih mendukung. Dan juga sebaliknya gitu. Semakin bagus iklim komunikasi organisasinya, jadi semakin baik organisasinya itu sendiri. Lalu ada perkembangan iklim organisasi. Dijelaskan menurut Pace and Fowles tahun 2002, pemahaman mengenai kecukupan informasi akan memberikan petunjuk kepada praanggota. Jadi semuanya membentuk suatu badan informasi yang membangun iklim komunikasi organisasi. Selain itu, unsur-unsur dalam organisasi tidak secara langsung menciptakan iklim komunikasi organisasi, tetapi pengaruhnya terhadap iklim komunikasi organisasi tergantung pada persepsi anggota organisasi mengenai nilai dan hukum dan juga peraturannya, seperti kepercayaan, pengambilan risiko, informasi ke bawah yang terbuka dan cermat, memberikan nasihat, informasi ke atas yang terus terang, dan memberi perhatiannya terhadap tujuan berkinerja tinggi, dan kesediaan memberi dukungan. Jadi di sini dibilang iklim komunikasi tidak secara langsung terbentuk ya. Memang betul bahwa kalau misalnya iklim komunikasi itu tidak terbentuk sendiri, melainkan kemauan dari anggota dari organisasi tersebut yang membentuk iklim komunikasi organisasi itu sendiri. Kurang lebihnya segitu, mohon maaf. Akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisa iklim komunikasi dalam organisasi. Menurut Pace and Fowles, dalam menganalisa iklim komunikasi dalam organisasi, kita harus mengetahui 6 faktor atau 6 dimensi. Di antaranya adalah faktor yang pertama adalah faktor kepercayaan, di mana dalam komunikasi ataupun dalam organisasi, kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya kepercayaan, komunikasi akan berjalan secara efisien dan efektif. Yang kedua, pembuatan keputusan bersama. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai hak suaranya masing-masing dalam pembuatan keputusan, baik atasan maupun bawahan. Karena dengan adanya pengambilan atau pembuatan keputusan bersama, itu akan memudahkan setiap anggota organisasi menjalankan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, adanya kejujuran. Dalam komunikasi, apalagi dalam organisasi, kejujuran adalah hal yang penting bagi setiap individu ataupun setiap anggota organisasi. Karena jika tidak ada kejujuran, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, dan komunikasi pun tidak akan berjalan dengan efektif, sehingga itu memperlambat adanya proses untuk mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya yang keempat, adanya komunikasi ke bawah. Maksudnya, atasan
dapat menyampaikan pesan, tujuan, menyampaikan saran, ataupun kritikan kepada bawahannya. Sehingga itu dapat memotivasi karyawan-karyawannya ataupun anggota-anggota organisasinya dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Selain adanya komunikasi ke bawah, yang kelima adalah mendengarkan komunikasi ke atas. Maksudnya adalah penyampaian pesan dari bawahan ke atasan. Tujuannya agar tidak ada skat antara bawahan dengan atasan, sehingga antara setiap anggota dengan pimpinan organisasi akan berkomunikasi dan berinteraksi secara lancar ataupun damai tanpa ada skat antara bawahan dengan atasan. Nah, faktor yang keenam adalah perhatian pada tujuan bina kerja yang tinggi. Maksudnya, dalam organisasi, setiap anggota harus memiliki komitmen yang tinggi. Selain komitmen, mereka juga harus mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga mereka mempunyai rasa perhatian yang tinggi pula kepada setiap anggota organisasi lainnya. Dan sekarang saya akan membahas materi terakhir di bab iklim organisasi, yaitu gimana sih kita mendapatkan kepuasan komunikasi di dalam organisasi. Nah, kebetulan saya sudah mewawancarai Ahmad Fauzan Irawan selaku pimpinan Komisariat IMM Visip UHAMKA. Pengen tahu menurut dia iklim organisasi itu gimana sih dan bagaimana dia mempertahankan iklim organisasi yang baik serta mencapai kepuasannya. Nah, kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Irawan, Ketua Umum PKIMM Visip UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud iklim organisasi. Iklim organisasi itu menurut saya dalam artian adalah sebuah kenyamanan dalam organisasi, bagaimana seseorang itu menjadi nyaman di organisasi tersebut dengan berbagai cara. Dan saya sebagai pemimpin PKIMM Visip UHAMKA menjaga iklim organisasi itu tidak mudah, karena memang di status masyarakat urban pada saat ini, selain kenyamanan yang didapatkan, tapi juga mempunyai indikator materi yang harus dicapai. Tapi dalam konteks saya memimpin organisasi yang saya pimpin ini adalah masih mementingkan bagaimana rasa nyaman itu. Iklim itu sangat penting karena iklim yang ada di organisasi mempengaruhi bagaimana produktivitas kita. Nah, setelah kita lihat video dari Kakanda Fauzan Irawan, sekarang satu lagi orang yang saya wawancarai, yaitu Indra Agustian sebagai Ketua Beasiswa Sarjana Muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Agustian. Saya mahasiswa Visip UHAMKA sebagai Ketua Penerima Beasiswa Sarjana Muamalat dari Bank Muamalat. Kenapa saya bilang ketua? Karena saya membawahi 10 orang penerima yang lain, dan itu memiliki struktural di dalamnya. Saya sebagai ketua dan saya memiliki sekretaris, bendahara, dan beberapa ketua divisi yang bertanggung jawab atas divisinya masing-masing. Nah, di sini saya ditanya mengenai bagaimana iklim komunikasi dapat berkembang. Oke, yang pertama yang harus ditekankan adalah terbentuknya komunikasi antar pribadi dari masing-masing atau anggota dalam organisasi itu sendiri. Jadi, nah sebelumnya organisasi kami ini terbentuk dari orang-orang yang tidak saling mengenal gitu. Maka agar komunikasinya berkembang, agar bisa saling menerima satu sama lain, maka orang-orang dalam organisasi ini harus saling mengenal, harus terjalin KAP di antara mereka. Untuk itu, sebelum kita mencapai target atau menyusun target, terlebih dahulu kita mengenal dulu bagaimana cara kita atau metode-metode apakah yang harus kita terapkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan kedekatan yang sudah terjalin, komunikasi pribadi yang sudah terjalin, maka komunikasi akan lebih mudah berkembang dan lebih mudah dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaan terakhir mengenai bagaimana cara membangun kepuasan komunikasi dalam organisasi. Cara membangun kepuasan. Oke. Yang pertama tadi saya bilang, yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui lawan komunikasi kita dalam organisasi tersebut. Tentunya di dalam organisasi tersebut terdapat individu-individu yang kompleks sifatnya gitu, tidak sama semua. Maka satu sama lain harus saling mengenal dan mengetahui metode apa yang cocok untuk berkomunikasi. Kuncinya adalah saling mengenal, saling mengetahui apa
metode apa yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Nah, untuk indikator suksesnya komunikasi, saya menitik beratkan pada ketercapaiannya target atau tujuan. Kenapa target atau tujuan ini menjadi indikator bahwa ketika target atau tujuan kita sudah tercapai, artinya komunikasi yang berlangsung sebelum itu, koordinasi yang berlangsung sebelum itu berlangsung dengan baik. Pendelegasian tugas, koordinasi semua berlangsung dengan baik dan akhirnya kita mencapai tujuan. Karena jikapun ada masalah atau halangan di dalam kita mencapai target atau tujuan tersebut, dengan komunikasi yang baik, dengan iklim komunikasi yang baik, maka halangan tersebut akan lebih mudah kita carikan solusinya, seperti itu. Jadi itulah menurut saya bagaimana mengenai iklim komunikasi organisasi dan cara untuk mengembangkan di dalam suatu organisasi. Terima kasih, saya Indra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sudah selesai kan lihat videonya? Jadi bisa kita simpulkan bahwa kepuasan komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, setiap anggota harus saling mengenal. Yang kedua, mengetahui metode apa yang digunakan saat berkomunikasi. Yang ketiga, tercapainya target. Dan yang keempat adalah kejujuran. Jadi kurang lebih seperti itu. Makasih ya udah ngeliat video kita sampai akhir. Bila ada yang bingung, boleh ditanyain langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.